Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafruli Arina Mutiara dengan NIM 1107621038 dari kelas B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan opini tentang pentingnya pendidikan moral untuk mencegah perilaku tercela pada generasi muda. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Nilai dan Moral yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Selamat pagi semuanya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Berbicara tentang pendidikan, tentu kita semua tahu bahwa pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, maka mustahil peradaban kita bisa berkembang sampai seperti sekarang ini, yaitu memiliki teknologi, memiliki sarana transportasi, dan sarana prasarana lain yang sangat dibutuhkan untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan pekerjaannya. Memberikan kesempatan pada kita untuk berkomunikasi dengan saudara atau teman dari jarak jauh, dan memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi lebih dari internet. Keberadaan teknologi tentu saja menjadi suatu hal yang patut kita syukuri, karena dengan adanya teknologi, maka pekerjaan manusia bisa diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Serta teknologi juga memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Namun, dari sekian banyaknya kelebihan yang dimiliki, teknologi juga memiliki kekurangan loh, yaitu dapat memberikan pengaruh buruk bagi manusia. Waduh, kenapa ya bisa seperti itu? Nah, jadi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini itu dapat menjadi sarana untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan informasi yang berbau pornografi, menyebarkan informasi yang bernuansa kekerasan, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh buruk, terutama bagi anak-anak generasi muda yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan ditambah dengan akses internet yang sangat mudah. Pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan ketika anak menonton hal-hal yang kurang pantas tersebut adalah misalnya nih, ketika anak menonton adegan kekerasan pada sebuah film dan anak itu merasa bahwa berkelahi itu terlihat keren dan merasa seperti memiliki kuasa lebih terhadap orang lain, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si anak mengikuti adegan perkelahian yang ia tonton tersebut dan melakukan kekerasan pada temannya. Seperti contoh nyatanya, itu terjadi pada tahun 2014 lalu, di mana terjadi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa siswa di Sekolah Dasar Trisula, Perwari, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, korban kekerasan antar sesama murid sekolah dasar di SD Trisula, Perwari, Bukit Tinggi, Sumatera Barat bertambah. Ya, temuan itu terungkap usai psikolog melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku. Menurut Yosi Molina, psikolog yang mendampingi korban dan pelaku, selain siswi dengan inisial DAN, masih ada satu siswa lagi yang menjadi korban kekerasan. Korban terbaru merupakan siswa yang wajahnya masuk dalam video meski tidak ikut melakukan kekerasan kepada DAN. Menurut kesaksian teman sekelasnya, korban DAN sudah menjadi korban kekerasan di sekolahnya sejak kelas 3 sekolah dasar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku, psikolog juga akan melakukan pendampingan bagi orang tua korban dan pelaku guna mengumpulkan data terkait psikologis anak-anak mereka. Ketua Tim Pemeriksa Kondisi Psikologis yaitu Yosi Malina mengatakan bahwa hasil pemeriksaan mengarah pada fakta bahwa para pelaku kekerasan SD Perwari terpapar oleh game online, PlayStation, dan tayangan yang mengandung kekerasan di televisi. Mereka rata-rata kerap menonton film kartun dan sinetron yang mengumbar adegan kekerasan. Dampaknya, anak merasa ingin tahu, ingin mencoba, dan agresif setelah menonton acara tersebut. Ketua Tim Pemeriksa Kondisi Psikologis juga mendapatkan fakta bahwa pola asuh yang permisif dan peran ayah yang kurang kuat menyebabkan anak-anak tidak paham akan aturan dan batasan-batasan perilaku.
tersebut menunjukkan bahwa kurangnya nilai moral yang dimiliki anak sehingga ia tidak bisa menjauhkan diri dari perilaku buruk yang dicontoh dari apa yang ia tonton. Hal ini disebabkan oleh pola asuh orang tua yang kurang tegas dan juga kurang memberikan penanaman terkait nilai-nilai moral pada diri anak yang kemudian membuat anak jadi lebih merasa leluasa dan tidak terikat oleh aturan apapun dalam melakukan segala hal, termasuk saat anak melakukan perbuatan tercela. Contoh pengaruh teknologi lainnya dapat memberikan pengaruh buruk bagi anak adalah banyaknya rekaman video ataupun foto yang berbau pornografi. Sama seperti contoh sebelumnya, ketika anak melihat atau menonton video pornografi, maka ia akan merasa penasaran dan ingin mencobanya di dunia nyata. Hal tersebut tentu saja sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak, terutama secara psikis. Ia seharusnya belum mengenal hal-hal yang berbau pornografi. Seperti contoh kasus yang terjadi belum lama ini, yaitu kasus pelecehan seksual terhadap 2 siswi SD di Cipete Utara, Jakarta Selatan pada bulan November tahun 2022. Aksi pelecehan seksual terhadap seorang siswi dilakukan seorang remaja berinisial D berusia 15 tahun. Pelaku terbilang nekat karena beraksi pada siang hari saat dua korban sedang pulang sekolah. Perbuatan remaja ini bahkan sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di 2 lokasi kejadian. Tak perlu waktu lama, Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan pelaku pelecehan seksual terhadap 2 siswi sekolah dasar yang terjadi di Jalan Damai Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Pelaku dijemput di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku diketahui masih berusia 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa pelaku yang masih remaja di bawah umur itu mengaku menonton video porno terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya, sehingga ada dorongan yang bersangkutan untuk mencoba mengetahui ataupun melakukan hal tersebut. Betapa mirisnya jika dilihat bahwa anak remaja yang bahkan masih di bawah umur itu bisa melakukan suatu perbuatan yang tercela seperti itu. Dari kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa pelaku masih tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya penanaman nilai moral pada diri pelaku. Kedua contoh kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus yang menunjukkan masih rendahnya nilai moral yang ada pada anak-anak generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, tidak cukup bagi orang tua atau calon orang tua jika hanya membekali anak dengan pendidikan konvensional saja. Akan tetapi, anak juga perlu dibekali dengan pendidikan moral untuk menjaga dirinya dari segala perilaku tercela. Memberikan penanaman tentang nilai moral tentunya tidak hanya menjadi tugas orang tua saja, tapi juga menjadi tugas guru di sekolah untuk memperkuat penanaman nilai moral yang sudah diberikan oleh orang tua di rumah kepada anaknya. Jadi marilah kita sama-sama menyadari bahwa memberikan pendidikan moral kepada anak itu merupakan hal yang sangat penting dan harus diberikan dari anak usia dini sampai perguruan tinggi atau bahkan lebih. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa kita akan bisa jika terbiasa. Maka harapannya adalah semoga dengan diberikannya pendidikan moral dari sejak dini sampai perguruan tinggi, anak akan menjadi terbiasa dan dapat memiliki akhlak dan perilaku yang baik, menjunjung tinggi kejujuran, memiliki rasa peduli dan empati terhadap sesama manusia, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sehingga dapat terhindar dari berbagai macam perilaku tercela. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.